Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa warga Pekalongan, masih di channel Pekalongan Selatan Kidulane Sapore. Jelajah wilayah Pekalongan Selatan, kali ini kita sampai pada Kelurahan Kuripan Yosorejo. Kita akan ngulik apa saja yang ada di Kelurahan Kuripan Yosorejo, dan alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh beliau, Bapak Mahfud Nida, Kelurahan Yosorejo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana ini, sedang sibuk banget apa gimana? Dalam rangka persiapan menyiapkan 2 lomba, Pak. Lomba apa saja kok 2 itu? Lomba kelurahan tingkat provinsi dan lomba rumah dataku. Oke, ada 2 lomba yang kayaknya menarik. Lomba kelurahan tingkat provinsi, yang lomba kelurahan tingkat provinsi aja dulu. Bagaimana Pak itu ceritanya? Ini Pak, pada tahun 2024 kita alhamdulillah juara 2 lomba kelurahan tingkat kota Pekalongan. Pada tahun 2025 ini dari DPM PPA Kota Pekalongan menunjuk Kelurahan Kuripan Yosorejo untuk mewakili dari Kota Pekalongan maju ke tingkat provinsi karena ada variasi anggaran. Apa saja Pak itu yang nanti dinilai? Terkait dengan lomba kelurahan yang dinilai yaitu bidang pemerintahan, yang kedua bidang kemasyarakatan, dan ketiga bidang pemerintahan, pemasyarakatan, yang kedua kewilayahan, ya, serta dokumen inovasi. Yang dokumen inovasi apa yang disiapkan oleh Kurios, Pak? Sesuai dengan tema sekarang bahwa untuk lomba kelurahan 2025 yaitu swasembada pangan kelurahan Kuripan Yosorejo akan wujud akan ketahanan pangan menuju Indonesia emas. Berarti kita menyiapkan yaitu yang mengarah ke swasembada pangan. Yang kami tampilkan yaitu tentang peta kelompok tani. Di Kelurahan Kuripan Yosorejo ada 2 kelompok tani, yaitu urip tani dan yaitu sumber tani. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang pengelolaan tempe, yaitu Azaki yang ada di Kuripan Lor Gang 9. Ini perusahaan tempe yang higienis, baik itu cara pengelolaannya menggunakan APD, artinya sesuai dengan forum pengelolaan tempe Indonesia. Nah, ini baru beroperasi di Kelurahan Kuripan Yosorejo mulai bulan Maret 2025. Terus kemudian ada dari sektor dari koperasi yaitu UMKM, yaitu Kreatif Sejahtera yang dikelola oleh Pak Ali Mudofar. Kemudian di situ ada lagi tentang KRPL. Ini kami KRPL ada di RW 10 yang kemarin juara 1 lomba hatinya PKK dan lomba seketeng tahun 2024. Kemudian ada produksi atau pengelola distribusi genteng. Itulah termasuk unggulan-unggulan yang kami lakukan, termasuk adanya desa mandiri sampah, yaitu kategori pertama dari Provinsi Jawa Tengah. Kemarin kita memperoleh pada bulan Desember 2024. Artinya tadi sampaikan ada titik-titik inovasi ya. Kemudian gini, tadi yang menarik itu pengolahan tempe yang higienis ya. Itu di samping APD apa saja Pak yang membedakan dengan, kan di Pekalongan banyak produsen pembuatan tempe, yang membedakan apa? Yang membedakan bahwa yang bekerja di situ
baik itu secara pengepaan maupun yang proses itu dilatih dulu, harus mendapat sertifikat pelatihan. Kemudian di situ alat-alat seperti ember maupun yang lain airnya yaitu bersih Pak. Kemudian termasuk rak-rak semuanya pakai stainless. Gitu. Kemudian untuk kaitannya dengan pembuangan air limbah itu sudah diolah, artinya sudah bekerja sama dengan peternak sapi maupun kambing yang kaitannya ampasnya itu langsung diambil. Tapi kalau tidak diambil dia sudah membuat lumbang atau lubangan untuk menimbun sampah sehingga dari ampas-ampas tersebut tidak berbau, tidak menimbulkan bau, tidak mengganggu sekitarnya ya. Oke, Pak Lurah, dari yang dipersiapkan panjenengan ini itu memang kan sudah berjalan ya, dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Ada nggak persiapan lain yang dalam rangka lomba kelurahan ini? Persiapan lain tidak ada Pak, kita hanya memenahi administrasi yang tadinya tahun 2024 itu tahun yang diajukan 2022-2023 sekarang menjadi 2003 dan 2004. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah program prosegel dan FSegel. Di situ program prosegel itu harus minimal swakarya. Ya, kita mendapatkan swakarya mula. Kemudian FSegel sebagai evaluasi 2004-2025 itu kita menggunakan cepat berkembang. Iya. Itu semua kelurahan 27 kelurahan itu se-Indonesia maupun ya itu fokus lombanya atau penilaian utama adalah prosegel dan FSegel. Kemudian untuk data pendukung yang lain ya tinggal administrasi yang sudah kelola kebiasaan dari kelurahan, baik itu pelayanan maupun yang lain. Iya. Tadi sampaikan ada sedang mempersiapkan 2 lomba. Yang lomba ini harapannya ketika mendapatkan juara ya misalnya ya, itu kira-kira kansnya seperti apa? Kaitannya dengan prosedur lomba sekarang beda dengan yang lalu, yaitu pertama dipilih dari secara administrasi, yaitu 5 besar. Nanti 5 besar menggunakan Zoom meeting. Karena kami sudah berkoordinasi dengan DPM-PPA dan Dinas Komunikasi supaya Zoom meetingnya itu ada di pemerintah kota. Ya, karena kaitannya dengan internet. Karena kalau menggunakan di kelurahan takutnya kalau pohon roboh dan lain nanti akan mengganggu kaitannya proses tersebut. Mudah-mudahan kelurahan Kuripan Jatisoeharjo bisa masuk nominasi dulu ke Zoom meeting. Kemudian setelah Zoom meeting nanti akan dipilih 3 kelurahan, nanti akan ada klarifikasi lapangan seprovinsi. Nah, nanti 3 tersebut akan diverifikasi sesuai dengan data yang disajikan dan inovasi. Termasuk kami juga itu kemarin TTG 2025 kita menampilkan pengolahan paving block secara konvensional dan bentor, mudah-mudahan menjadi referensi. Termasuk ada data statistik. Data statistik itu nanti larinya ke lomba yang berikutnya yaitu lomba rumah dataku itu dari BPS pusat, yaitu RI sudah memberikan penghargaan ke Kelurahan Kuripan Jatisoeharjo bentuk daripada cinta statistik untuk Kelurahan Kuripan Jatisoeharjo. Cantik itu ya? Iya, jadi yang memberikan dari BPS RI Pak Pusat. Pusat. Pak Lurah, menurut panjenengan di samping ini lomba ya, tapi kemudian kan jenengan berarti mitati menata kembali apa yang sudah ada itu. Nanti manfaatnya kepada masyarakat seperti apa? Manfaat real? Manfaat real yang pertama adalah dokumen ya. Artinya pelayanan itu kita dokumen. Misalkan pada waktu pelayanan ada SKM. SKM itu di dokumen, kemudian nanti dimasukkan atau diinput, nanti akan kelihatan pelayanan itu kita bagaimana kurang atau apa dilihat dari
pelanggan atau dari masyarakat. Kemudian kaitannya dengan tata kelola pemerintahan seperti pelayanan ke LKK, RT RW, BKM maupun LPM, itu ada target-target yang sudah direncanakan di Musrembang itu tercapai atau tidak. Nanti realnya seperti itu. Kemudian kalau memang ada beberapa perubahan kaitannya mungkin membangun kelurahan jalan dan lain, ternyata ada perubahan, nanti kita bisa revisi lewat dokumen yang real. Pak Mahfud, coba sekilas ya tentang lomba rumah dataku ya. Ya. Seperti apa? Rumah dataku itu lombanya hampir mirip dengan lomba kelurahan. Bedanya di situ berfokus pada kuantitas data penduduk, kualitas data penduduk, mobilitas data penduduk. Kemudian ada potensi wilayah, kemudian administrasi pemerintahan, seperti kita memiliki KK atau yang lain sebagai dokumen, dan intinya bahwa yang mengelola adalah masyarakat. Di situ ada namanya Pokja terkait dengan rumah dataku. Kemudian potensi wilayah seperti inovasi dan lain hampir sama. Sehingga istilahnya kita menyiapkan satu kegiatan untuk 2 lomba. Jadi rumah dataku itu nanti manfaatnya seperti apa? Di situ ada seperti kemarin SKB meminta tentang ATS, Pak. ATS jumlahnya ada berapa? Kami sampaikan data yang real ada di sini adalah yang Kuripan Yosorejo itu 74 dan kami verifikasi. Kemudian ini bisa diambil dari SKB potensi anak tersebut supaya bisa disalurkan di SKB atau PKBM. Iya. Berarti rumah dataku itu data komplit Ya. Yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan kependudukan dan yang dibutuhkan oleh warga, begitu ya? Iya, betul. Tapi kita harus menjaga privasi, Pak. Tidak sembarangan misalnya ada dikecualikan ya. Itu berarti pemenuhan, termasuk pemenuhan di dalam keterbukaan informasi publik, tetapi ada pengecualian, begitu ya? Yeah. Ini berarti didampingi oleh siapa, Pak, untuk dataku ini? Untuk dari itu penyuluh KB, Pak. Penyuluh KB. Ya, dari Dinsos. Tapi masyarakat begitu ada lomba ini, 2 lomba itu antusias mendukungnya, Pak? Alhamdulillah Pokja itu kerjanya siang malam, artinya mau menyiapkan, termasuk kita rumah data itu kita pilahkan dengan bersama, yaitu rumah dinas, Pak. Kita pakai yaitu untuk rumah dataku, kemudian FKSS dan Posyandu, sehingga termasuk nanti LKK di sebelah kelurahan, sehingga semuanya terintegrasi semua, sehingga satu istilahnya komplek lingkungan di kelurahan bisa berkomunikasi. Lomba kelurahan dengan tadi yang dilombakan termasuk inovasi, kemudian lomba rumah dataku ini masyarakat tahu ya, Pak ya? Tahu, Pak. Tahu. Ya. Adanya rumah data di Kelurahan Kurios juga masyarakat tahu ya. Informasi tersebut kita sering sampaikan ke grup RT dan RW maupun pakai informasi di sini ada website, Pak, yaitu Simpekel, sistem pemetaan kelurahan di situ ada beberapa informasi yang bisa diakses. Kemudian ada lagi tentang kelurahan dalam angka yang dibangun kelurahan. Kemudian ada webnya dari Kampung KB Uriprejo. Artinya berarti Kelurahan Kuripan Yosorejo sudah beranjak dari yang konvensional menjadi digital, kemudian mudah, aksesibelnya juga mudah, kemudian jejaringnya juga kuat ya. Kemudian sudah memenuhi interaksi antar kelurahan, warga dengan warga ya. Kemudian juga berkesinambungan, Pak ya. Sehingga menjadi ajib. Kelurahan Kurios ajib. Saya kira seperti itu teman-teman masyarakat Pekalongan Selatan, bincang kita dengan beliau Bapak Lurah Kuripan Yosorejo, Bapak Mahfud Tidak, seputar Kuripan Yosorejo, dan kita berharap moga-moga mengikuti 2 lomba ini Kurios mendapatkan yang terbaik di tingkat provinsi. Amin. Tetap di channel Kecamatan Pekalongan Selatan, Kidulane Sakore.
Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.